Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Dalam kesempatan ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang uji kompetensi dalam pengembangan teknologi pembelajaran dalam soal P3K di tahun 2023 ini. Harapan kami semoga apa yang kami sajikan dapat membantu, dapat memberi kemudahan kepada saudara-saudara sekalian. Dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kami sangat berterima kasih apabila saudara-saudara memberi dukungan kepada channel ini dengan cara like-nya, komennya, dan subscribe-nya, dan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info yang insya Allah akan kami bagikan pada kesempatan di lain waktu. Dan kali ini kami akan kembali melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi dalam pengembangan teknologi pembelajaran di bagian kedua ini. Setelah sebelumnya di bagian pertama kami sudah membagikan video tentang uji kompetensi pengembangan teknologi pembelajaran di dalam video sebelumnya dalam channel ini. Baiklah, mari kita sama-sama ikuti pembahasan kali ini dengan sama-sama kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Menurut Webster Dictionary, teknologi pendidikan adalah A. Metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang efektif. Pilihan yang B. Teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan adalah suatu disiplin atau bidang atau field of study. C. Teknologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang memfokuskan diri dalam upaya memfasilitasi belajar pada manusia. D. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Dan untuk jawaban yang tepat dari soal nomor 1 ini adalah A. Metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang efektif. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Apakah tujuan utama teknologi pendidikan? Pilihannya ialah A. Berorientasi pada kegiatan institusional individual. B. Meningkatkan suasana pembelajaran. C. Untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi kegiatan belajar. D. Bersaing dengan negara-negara lain. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C. Untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Lanjut untuk soal nomor 3. Fase pertama, kawasan dalam teknologi pendidikan adalah pada tahun A.
1967, B. 1997, C. 1977, D. 1987. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C. Tahun 1977. Lanjut soal nomor 4. Suatu barang buatan, alat, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis, melaksanakan, atau memecahkan masalah. Masalah pendidikan adalah pengertian dari A. Teknologi pelatihan, B. Teknologi pendidikan, C. Teknologi pembelajaran, D. Media pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah B. Teknologi pendidikan. Soal nomor 5. Berikut ini, manakah yang termasuk dampak positif dari penggunaan teknologi adalah kecuali A. Membantu mempertahankan fokus yang lebih luas untuk bidang teknologi pembelajaran. B. Sebagai media atau sarana dalam pembelajaran. C. Mempermudah dalam pengaksesan informasi dan komunikasi. D. Mendapatkan hiburan tanpa batas waktu hingga tidak memperdulikan sekitarnya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah D. Mendapatkan hiburan tanpa batas hingga tidak memperdulikan sekitarnya. Kita lanjut pada soal nomor 6. Kawasan desain meliputi cakupan utama dari teori dan praktik pada apa saja termasuk kawasan desain ini. Pilihan jawabannya adalah yang pertama A. Studi tentang sistem pembelajaran. B. Desain pesan dan strategi pembelajaran. C. Karakteristik siswa. D. Benar semua. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D. Benar semua. Lanjut soal nomor 7. Apa saja alat-alat teknologi pendidikan, teknik modern yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran? A. Buku. B. Overhead projector. C. Papan tulis. D. Kipas angin. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah B. Overhead projector. Kita lanjut pada soal nomor 8. Apa kontribusi teknologi pendidikan dalam proses pemecahan masalah-masalah pendidikan? A. Memupuk kreativitas siswa. B. Sebagai sistem layanan yang diberikan dan dirancang. C. Pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, efektivitas dan efisiensi pendidikan. D. Sebagai penjajah ilmu pengetahuan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah C. Pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, efektivitas dan efisiensi pendidikan. Lanjut pada soal nomor 9. Sebutkan 5 domain atau kawasan teknologi pembelajaran yang tepat di bawah ini, yaitu A. Kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. B. Kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemerataan, kawasan pengorganisasian,
dan kawasan pemanfaatan. C. Kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan interaksi, dan kawasan penilaian. Dan D. Kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan bisnis, dan kawasan penilaian. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah A. Kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. Kita lanjut pada soal nomor 10. Soal nomor 10. Kawasan pertama, teknologi pembelajaran atau perancangan yang mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam melakukan perencanaan atau mendesain suatu program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis adalah pengertian dari kawasan A. Kawasan pengembangan, B. Kawasan penilaian, C. Kawasan pemanfaatan, D. Kawasan desain. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah D. Kawasan desain. Soal nomor 11. Secara etimologi, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu A. Techne, B. Techno, C. Tech, D. Techn. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah Techne atau soal pilihan A. Kemudian soal nomor 12. Kepanjangan dari AECT adalah Association for Educational Communication and Technology, B. Association Educational Communication Technology, C. Association or Educational Communication and Technology, D. Association for Educative Communication and Technology. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 kepanjangan dari AECT adalah A. Association for Educational Communication and Technology. Kemudian soal nomor 13. Menurut AECT, pada tahun 1994, bidang garapan teknologi pembelajaran ada beberapa domain. Pilihan jawabannya adalah A. Ada 4 domain, B. 2 domain, C. 5 domain, D. 3 domain. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah B, yakni 2 domain. Kita lanjutkan pada pembahasan soal nomor 15. Berikut yang bukan merupakan pernyataan menurut Ruswandi Hermawan terkait sumber daya pendidikan di sekolah, yaitu A. Sumber daya bukan manusia, B. Sumber daya manusia, C. Sumber daya perikanan, D. Sumber daya fisik. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah C. Sumber daya perikanan. Lanjut pembahasan di soal yang nomor 15. Bernd Wenderman
pada tahun 1994 dalam bukunya yang berjudul Learn Meet Maltmaden mengelompokkan bahan ajar menjadi 3, yaitu A. Auditif, visual, dan audiovisual. B. Audiovisual. C. Modul, LKS, dan buku paket. Atau D. Komputer, handphone, dan komputer. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah A. Auditif, visual, dan audiovisual. Lanjut pada pembahasan soal nomor 16. Untuk merancang teknologi sumber daya yang efektif dalam belajar, yakni dengan adanya manajemen A. Sumber daya manusia, B. Sumber daya fisik, C. Sumber daya keuangan, atau D. Sumber daya alam. Maka untuk soal nomor 16 ini jawaban yang tepat adalah A. Sumber daya manusia. Lanjut pada pembahasan soal nomor 17. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. A. Media pembelajaran. B. Evaluasi pembelajaran. C. Metode pembelajaran. D. Model pembelajaran. Dan untuk jawaban nomor 17 adalah A. Media pembelajaran. Kemudian kita bahas lagi pada soal yang selanjutnya, yakni nomor 18. Media yang menggunakan grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik merupakan media pembelajaran. A. Visual. B. Audio. C. Visual diam. D. Visual gerak. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 ini adalah A. Visual. Lanjut pada pembahasan soal nomor 19. Media yang menggunakan slide, overhead projector atau OHV, LCD proyektor merupakan media pembelajaran A. Visual. B. Audio. C. Visual diam. D. Visual gerak. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 ini adalah C. Visual diam. Kemudian pembahasan pada soal nomor 20. Media yang menggunakan film, televisi, video, atau VCD, atau DVD, atau komputer merupakan media pembelajaran. A. Visual. B. Audio. C. Visual diam. D. Visual gerak. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 ini adalah D. Visual gerak. Lanjut pada pembahasan soal nomor 21. Media yang menggunakan radio, tape recorder, laboratorium bahasa merupakan media pembelajaran. A. Visual. B. Audio. C. Visual diam. D. Visual gerak. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah B. Audio. Lanjut pada soal nomor 22. Dalam praktek pembelajaran jarak jauh, guru
perlu menguasai pengetahuan pedagogik, pengetahuan konten, dan pengetahuan teknologi. Pengetahuan pedagogik merupakan A. Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang akan dipelajari. B. Pengetahuan mengenai proses atau metode pembelajaran. C. Pengetahuan mengenai standar teknologi yang digunakan. D. Pengetahuan mengenai konsep penting yang dipelajari. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 ini adalah B. Pengetahuan mengenai proses dan metode pembelajaran. Kita lanjut pada soal nomor 23. Prinsip dasar yang menjadi acuan teknologi pembelajaran di bawah ini yang benar, kecuali A. Menggunakan pendekatan sistem. B. Berorientasi pada peserta didik. C. Pemanfaatan sumber belajar semaksimal mungkin. D. Penilaian sumatif. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah D. Penilaian sumatif. Lanjut pada pertanyaan atau soal nomor 24. Sebutkan ciri utama teknologi pembelajaran yang mengalami perkembangan pesat, kecuali A. Menggunakan sumber belajar seluas mungkin. B. Bertujuan meningkatkan kualitas belajar manusia. C. Pelatihan komputer. D. Berorientasi pada kegiatan individual. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 ini adalah C. Pelatihan komputer. Soal nomor 25. Yang termasuk dalam kawasan teknologi pembelajaran kecuali A. Kawasan desain. B. Kawasan pengembangan. C. Kawasan penilaian. D. Kawasan pembangunan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 ini adalah D. Kawasan pembangunan. Demikianlah beberapa soal pembahasan pada kali ini dalam uji kompetensi pengembangan teknologi pendidikan. Semoga bermanfaat adanya. Dan terima kasih atas kunjungan dan juga dukungan serta partisipasinya dalam pembahasan kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya di channel ini. Dan silahkan kunjungi channel ini kembali agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang bisa kami bagikan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.